Sain Patinama akhirnya bisa memperkuat timnas Indonesia. Pesepak bola naturalisasi Sain Patinama akhirnya secara resmi dapat bermain di timnas Indonesia. FIFA sudah memberikan rekomendasinya terkait itu. Sain diketahui sudah berada di Indonesia sejak tanggal 26 Maret lalu. Ia dipanggil pelatih Shin Tae-yong dengan harapan dapat tampil dalam uji coba timnas melawan Burundi pada tanggal 28 Maret. Tapi niatan itu gagal terlaksana. Pemain berdarah Belanda Indonesia itu diketahui masih bermasalah terkait perpindahan federasinya dari KNVB, Federasi Sepak Bola Belanda, ke PSSI. Selain itu, masalah paspor juga belum tuntas sehingga Sain Patinama harus datang ke Indonesia, padahal pemain berusia 24 tahun itu sudah sah menjadi warga negara Indonesia, WNI, sejak akhir Januari lalu. Kini, Sain Patinama akhirnya bisa bernapas lega, baik Ketua Umum PSSI Erick Thohir, FIFA, maupun KNVB telah menyelesaikan segala hal yang menjadi persyaratan Sain dapat memperkuat timnas Indonesia ke depannya. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga. Seperti yang sudah disampaikan Ketum PSSI Bapak Erick Thohir untuk Sain Patinama itu sudah bisa beralih federasi, jadi FIFA juga sudah memberikan rekomendasi untuk itu, kata Arya kepada pewarta pada Jumat, tanggal 14 April tahun 2023. Jadi kita juga sudah memenuhi semua syarat-syarat yang ditentukan oleh FIFA untuk pemain naturalisasi. Jadi kedepannya Sain Patinama sudah bisa bermain atas nama timnas Indonesia, ujarnya. Adapun syarat-syarat yang dinilai sudah dipenuhi Sain antara lain ia berkewarganegaraan Indonesia secara tetap, yang tidak tergantung pada tempat tinggal di negara itu, BDK, Pasal 5 Ayat 1 RGAS, melalui naturalisasi. Lalu dia tidak pernah berpartisipasi dalam pertandingan, baik seluruhnya atau sebagian, dalam kompetisi resmi dari kategori apapun atau jenis sepak bola apapun untuk asosiasi lain, Pasal 5 Part 3 RGAS. Kemudian terakhir ialah salah satu, atau kedua, orang tua kandung atau kakek neneknya lahir di Indonesia, Pasal 7 Par. 1 Lit A, sampai C, RGAS. Ayah Sain merupakan kelahiran Semarang, Indonesia. Kami juga sudah mendapatkan surat dari KNVB, Federasi Sepak Bola Belanda, yang menyatakan Sain tak pernah masuk tim A Belanda. Jadi dengan ini urusan naturalisasi Sain sudah selesai dikerjakan. Jadi sudah bisa bermain untuk Indonesia, Arya mempertegas. Pelatih Lebanon tantang Timnas U22 Indonesia tunjukkan teknik bagusnya. Pelatih Timnas U23 Lebanon, Miguel Moreira mengungkapkan harapannya saat melawan Timnas U22 Indonesia. Seperti yang diketahui, Timnas U22 Indonesia dijadwalkan menghadapi Lebanon pada Jumat, tanggal 14 April tahun 2023. Pertandingan nantinya terlaksana di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Laga ini merupakan rentetan uji coba Timnas U22 Indonesia sebelum mengarungi SEA Games 2023. Skuad Timnas U23 Lebanon sendiri sekarang telah tiba di Indonesia. Miguel Moreira pun lalu tak bisa menyembunyikan antusiasnya dalam melawan Timnas U22 Indonesia. Lebih lanjut, pelatih asal Portugal itu berharap Timnas U22 Indonesia mampu menunjukkan permainan dengan teknik bagus nantinya. Saya mengharapkan normalnya pemain Indonesia memiliki teknik yang bagus. Karena mereka sangat menyukai sepak bola, mereka memiliki energi, kata Miguel Moreira. Di sisi lain, Miguel Moreira mengungkapkan beberapa kendala yang bakal dihadapi timnya. Pertama yakni terkait proses adaptasi, khususnya adalah soal temperatur dan kelembaban udara yang ada di Indonesia. Kendala kedua adalah adanya supporter. Menurutnya, Timnas U22 Indonesia bakal diuntungkan karena mendapat dukungan dari supporter secara langsung. Sehingga itu tentu akan membuat para pemain lebih termotivasi. Saya pikir kedua tim akan mengalami masalah, tetapi masalahnya akan lebih besar untuk kita. Karena temperatur dan kelembaban udara, saya mengharapkan tim yang terorganisir dengan baik, tim yang berjuang sampai akhir, karena mereka bermain di kandang dan mereka tentu ingin menampilkan terbaik untuk negara dan masyarakat, ujarnya. Terlepas dari semuanya, Miguel Moreira menegaskan tak akan menyerah begitu saja. Miguel Moreira ingin anak asuhnya memberikan perlawanan. Kami mencoba untuk kompetitif, terorganisir, dan mainkan gaya sepak bola kami, tutupnya.
Sementara itu, duel Timnas U22 Indonesia versus Lebanon direncanakan terlaksana 2 kala. Laga kedua bakal digelar pada tanggal 16 April tahun 2023. Kemudian, Timnas U22 Indonesia masih memiliki 1 laga uji coba lagi sebelum berangkat ke Kamboja untuk mengikuti SEA Games 2023. Satu pertandingan tersebut dijadwalkan terlaksana pada tanggal 18 April tahun 2023, namun belum diketahui siapa lawan skuad Garuda Muda nantinya. Rumor Park Hang-seo tangani Timnas Indonesia, pakar sepak bola Vietnam, jelas kami harus khawatir. Pakar sepak bola Vietnam Phum Minh Hai buka suara terkait rumor Park Hang-seo melatih Timnas Indonesia. Belakangan ini muncul rumor bahwa PSSI ingin merekrut Park Hang-seo setelah kontrak dengan pelatih Shin Tae-yong berakhir. Kontrak Shin Tae-yong dengan Timnas Indonesia berakhir pada akhir 2023. Bahkan disebut-sebut Park Hang-seo akan mendapatkan gaji lebih tinggi saat menangani Vietnam. Phum Minh Hai meyakini bahwa Park Hang-seo akan menolak jika rumor itu benar adanya, karena keterikatan dengan Vietnam. Menurut saya, fakta bahwa orang membayar gaji tinggi untuk Park karena mereka pikir dia hebat, mereka sangat membutuhkannya, kata Phum Minh Hai, dilansir bolasport.com dari soha.vn. Dengan lingkungan sepak bola profesional, tentu saja jika ada undangan, Park akan berpikir serius. Tapi secara emosional saya tidak berpikir dia ingin pergi ke Indonesia. Bahkan di Asia Tenggara, saya tidak berpikir dia ingin membuat tim melawan Vietnam, karena cinta antara penggemar Vietnam dan dia sangat besar, ujarnya. Akan tetapi, Phum Minh Hai menilai jika Park Hang-seo melatih Timnas Indonesia maka akan membantu tim berkembang. Dengan talenta Park sudah cukup untuk mengubah sepak bola Indonesia, cukup membesarkan mereka dibanding masa pelatih Shin Tae-yong, kata Phum Minh Hai. Mungkin Federasi Sepak Bola Indonesia juga mengapresiasi itu, sehingga berniat mengundang Park. Park selalu percaya bahwa jika dia pergi ke lapangan sepak bola selain Vietnam, dia akan belajar dari pengalaman untuk mendapatkan kesuksesan baru, ujarnya. Lebih lanjut, jika Park Hang-seo benar melatih Timnas Indonesia, ia menilai menjadi kekhawatiran bagi sepak bola Vietnam. Kalau Park ke Indonesia, jelas kami harus khawatir, kata Phum Minh Hai. Karena dia sangat memahami sepak bola Vietnam, dia bagus, kemampuannya memandu taktik saat memimpin Indonesia melawan Vietnam akan jauh lebih menguntungkan, ujarnya. Namun sekali lagi Phum Minh Hai menilai Park Hang-seo akan sulit menerima tawaran dari Asia Tenggara karena rasa cinta pada Vietnam. Tapi Park juga mengatakan, ketika dia pikir dia sudah kehabisan kesempatan, dia menjadi terkenal berkat sepak bola Vietnam, kata Phum Minh Hai. Oleh karena itu, saat mempertimbangkan kemana harus pergi selanjutnya, Park juga akan memikirkan kata cinta, uang dia tidak lagi kekurangan. Tapi kecintaan terhadap sepak bola Vietnam selalu ada di hati orang seperti dia. Jika dia pergi ke daerah lain, dia mungkin menerima tawaran itu, tetapi di Asia Tenggara itu sulit, ujarnya. Park Hang-seo menangani Vietnam pada 2017 hingga tanggal 31 Januari tahun 2023. Ia telah menyumbangkan trofi Piala AFF edisi 2018, selain itu ia membawa Vietnam meraih 2 medali emas SEA Games pada edisi 2019 dan 2021. Pelatih asal Korea Selatan itu membawa Timnas U23 Vietnam menjadi runner-up Piala Asia U23 2018.